Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ada dua ahli yang dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam persidangan kali ini. Yang pertama ahli agama, yang kedua ahli bahasa. Ada beberapa catatan saya dalam persidangan. Yang pertama ahli agama. Ahli agama ini justru memberikan keterangan yang itu menguatkan posisi terdakwa, baik Gus Dur maupun Bambang Trimulyono. Nah, tadi dalam kaidah agama, ahli agama mengatakan al-bayyinatu ala mudda'i wal yamin ala man inkara. Jadi pembuktian itu kewajiban bagi siapa yang menuduh, yang mendakwa, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari. Dan kalau dalam kasus dakwaan berita bohong, dakwaan penistaan agama, dakwaan menyebarkan kebencian dan perusahaan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, ini yang mendakwa, yang menuduh adalah jaksa. Maka berdasarkan kaidah dari ahli agama yang dihadirkan oleh jaksa, maka beban pembuktian sesuai kaidah tadi adalah ada pada jaksa. Karena jaksa yang mendakwa, maka jaksa yang harus membuktikan. Kalau Gus Dur terdakwa cukup sumpah, oh enggak, selesai. Dan Gus Dur hari ini telah menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ada niat untuk menistakan agama. Ini yang pertama. Yang kedua, ahli bahasa. Ahli bahasa ini secara otoritas dipersoalkan karena adanya inkonsistensi. Tidak konsisten, bahkan ada beberapa yang direvisi keterangannya dalam BAP. Nah, kalau seorang ahli tidak konsisten, bagaimana kita bisa meyakini pendapatnya dalam perkara ini? Dan ini meruntuhkan kredibilitas seorang ahli. Ini yang pertama, kredibilitas seorang ahli dipersoalkan. Yang kedua, eksplisit diakui ahli dapat duit. Cuman jumlahnya gak kasih tahu. Jangan gede banget ya. 100 juta, 200 juta, 1 miliar, ya gak tahu karena dia gak menyebutkan. Dan dalam pola itu, yang jelas dapat duit. Dan dalam pola itu kan bisa saja ada konflik of interest. Karena dia sudah dibayar, nggak mungkin memberikan keterangan yang meringankan oleh bagi terdakwa. Nah, ternyata iya, setelah diuji, banyak keterangan dia sebelumnya memberatkan juga malah meringankan gitu loh. Dan ketiga, keterangan ahli itu penting manakala diantaranya adalah kuatnya pengetahuan dan juga ingatan dari ahli. Tapi ahli katakan tadi nggak ingat kapan di BAP, malah yang pertama kali bilang 2 tahun. 2 tahun lalu. Saya khawatir kasus ini sudah dipesan oleh kepolisian 2 tahun yang lalu. Takbir. Jangan main-main sama umat Islam. Anda bisa merekayasa kasus di BAP, tapi tidak di persidangan. Anda bisa mengkondisikan ahli saksi di proses BAP, tapi tidak bisa di persidangan. Ya, nggak bisa ini. Jadi ini kemudian menguatkan dugaan kita bahwa kriminalisasi itu benar-benar terjadi gitu. Alhamdulillah Allah buka makari dari keterangan ahli yang katanya 2 tahun. Begitu dia terdesak, dia sadar mungkin, waduh, gua baru tahu saya ada disalah gua. Baru katakan, gua lupa. Luar biasa. Ini perkara dilaporkan Dodo Baidowi 29 September 2022. Hitungan tahun 2 tahun ya 2023, tapi hitungan bulan baru 6 bulanan. September ya, Oktober, November, Desember, Januari. Baru berapa? 4 bulanan. 2023 nih. Jangan-jangan itu sudah ada dipersiapkan sejak 2 tahun yang lalu, tinggal tanda tangani. Siapa yang tahu? Nah, yang terakhir. Iya, yang terakhir semestinya dengan persoalan ini kan menambah keyakinan hakim. Ini perkara tidak bisa dibuktikan. Ya kasihlah fasilitas itu. Penangguhan. Ya, sudah sejak pertama minta nggak dikasih, kedua nggak dikasih. Kalau sejak awal ya bilang, mohon maaf, kami menyimpulkan setelah bersepakat menyatakan tidak memberikan penangguhan terhadap Gus Dur. Selesai, nggak apa-apa, jangan di PHP kami ini. Ya, enak nggak digantung? Nggak enak. Jadi maksud saya, tolonglah berilah teladan dalam proses Allah. Ini dilihat seluruh rakyat loh. Janganlah kita kemudian memberikan teladan yang tidak baik, dan itu akan menjadi legacy. Legacy ini bahaya kalau menjadi legacy.
Terakhir, mohon doa dan dukungannya agar kami tetap istiqomah dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT, dimudahkan urusan rezekinya, diberikan kesehatan, panjang umur, dan tetap istiqomah memperjuangkan kebenaran. Takbir! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja dari saya, baik saksi ahli agama maupun saksi ahli bahasa. Yang pertama, saksi ahli agama juga tidak konsisten dalam memberikan keterangan, yaitu siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Nah, dia lupa bahwa ini sudah berpindah menjadi kasusnya pidana. Jadi yang menuduh namanya jaksa dalam bentuk dakwaan bahwa Gus Nur dan Bambang Tri telah melakukan penistaan agama, telah melakukan kebohongan, telah memberikan satu keterangan yang tidak benar atau belum lengkap, misalnya demikian. Itu pasal yang dituduhkan, pasal 14-15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, pertanyaan seriusnya, ketika kita tanya, sekarang ini kan pidana, jadi yang harus membuktikan siapa? Kan jaksa tuh, tapi saksi ahli agama nggak jawab, bahkan tidak mau jawab. Itu artinya sama dugaan kalau saksi bahasa dibayar, masa ini nggak dibayar? Artinya ada konflik of interest. Kalau dia menolak keterangan saya, kita buktikan di persidangan, ya, uji kebohongan, dan dia nanti dilaknat oleh Allah kalau bohong, apalagi agama, ya kan? Kemudian yang saksi ahli, dia tidak mengerti apa itu benar. Saya tanya definisinya nggak paham. Tidak mengerti bagaimana berpikir. Dia menjawab proses. Padahal berpikir itu harusnya mampu membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Dia menyamakan yang beda. Apa yang dia samakan? Antara keonaran, ya tadi ditanyakan itu, dengan menimbulkan menjadi kegelisahan, keresahan, dan ancaman. Itu bagaimana berpikirnya gitu, ya, secara bahasa juga. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara, semua sudah dibuktikan di persidangan, tapi kita minta penangguhan penahanan juga tidak dikabulkan, padahal itu kerugian besar bagi Gus Nur, ya. Oleh karena itu hakim juga sudah saya laporkan ke KY, saya ingatkan KY di sini Komisi Yudisial, tolong cara berpikir mengadilinya ini jelas-jelas tidak objektif. Karena 16 saksi telah bicara tidak pernah melihat. Ditambah 2 orang saksi ahli tidak pernah juga lihat ijazah asli. Lalu bagaimana mau menyatakan ijazah Jokowinya asli? Sementara Bambang berisikeras bahkan siap ditembak kepalanya kalau yang dia sampaikan tidak benar. Kan berarti selama ini tidak ada yang bisa membanding, berarti yang benar siapa? Bambang. Jelas? Nah, logika sederhana ini kan gampang sekali. Nah, sebenarnya gampang juga dibantah. Datanglah wahai Presiden Jokowi ke pengadilan atau titip ijazahnya sama jaksa. Jaksa kan anak buah presiden lewat jaksa agung. Nih titip ijazah gua. Itu nggak bener tuh, Peggy Sujana segala macam, ya. Bambang Tri ini ijazah asli. Kan sampai hari ini juga kan. Saya kira demikian, jelas. Mungkin ada tambahan sedikit dari yang lain pengacara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Jadi hari ini tadi kita disuguhi tontonan yang menarik. Ini kalau saya orang Solo bilangnya dagelan ketoprak. Ini saksi ahli tadi datang bukan untuk menerangkan sebagai kapasitasnya sebagai ahli, Buka tiket besok di sini. tapi beliau malah sebagai ahli bersaksi. Jadi kalau kita tarik mundur lagi dari pertama kali kita bersidang, dari saksi pertama, saksi pelapor, kita kapasitasnya sudah meragukan semua. Jadi jelas bahwa ini adalah kasus kriminalisasi yang dilakukan kepada Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Ini jelas sekali, motifnya sangat jelas sekali. Yang kedua tadi yang kita sampaikan di persidangan juga bahwa kita tetap menanyakan bagaimana seorang terdakwa yang belum jelas hukumannya kok sudah ditahan, bahkan pernah juga ditahan yang tadi disampaikan Gus Nur sampai teriak
itu kan ungkapan kekecewaan beliau. Beliau ini tidak salah merasa seperti itu, tapi kok sudah dihukum. Jadi peradilan di sini itu tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Seharusnya itu dikedepankan dulu bahwa terdakwa ini belum tentu bersalah, jangan dihukum dulu. Ini sudah dihukum, bahkan kita memohon sudah menderita. Kita memohon untuk penangguhan penahanan itu bukan kita mengada-ada, tapi itu sesuai dengan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tadi Prof. Egi sudah menjelaskan, saya punya analogi yang mungkin saya cuma membicarakannya lagi. Yang pertama mungkin Bang Edi dulu pernah bilang di YouTube-nya bahwa sebenarnya kasus ini sudah selesai kalau ijazah asli itu ditunjukkan. Analoginya adalah seperti saya waktu di jalan raya ditanya SIM-mu mana? Loh, kamu nggak percaya kalau SIM saya ada? Saya dulu pernah ujian SIM di sana. Kalau nggak percaya saya tanya teman saya ini. Apakah itu membuktikan bahwa saya punya SIM? Tidak. SIM saya bisa hilang. Bisa saja saya tidak lulus. Bisa saja tidak punya gitu loh. Jadi saya ngajak teman saya ke Samsat, bentar ya, saya tak ujian SIM dulu. Ternyata saya cuma ke belakang nggak ngapa-ngapain. Teman saya nunggu di warung. Nah, di teman saya ini saya tanya, udah selesai, aku udah punya SIM. Percaya kan? Apa saya punya SIM? Jadi hanya satu-satunya cara bahwa mohon maaf, mohon izin Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah Presiden Indonesia yang kami hormati, bahwa Pak Jokowi kami mohon untuk menunjukkan sifat kenegarawanan Bapak, memberikan contoh pada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa equality before the law itu harus ditegakkan di Indonesia. Saya mohon Bapak Jokowi, bukan saya istilahnya kalau dalam bahasa orang Solo lancang atau bagaimana, bukan, ini demi kebaikan seluruh warga negara Indonesia yang melakukan. Jadi kalau Bapak menunjukkan ijazah, sebenarnya masalah ini segera selesai. Oke. Begitu. Sekiranya lanjutkan. Saya mohon hanya satu aja yang saya mohon pada majelis hakim yang mulia, ini kerendahan hati, kerendahan hati atau keibahan hati untuk mengabulkan penangguhan penahanan. Ini yang penangguhan penahanan yang kami ajukan. Mohon sekali Bapak majelis hakim untuk mempertimbangkan hati nurani demi kemanusiaan keluarga klien kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.